Betapa besar kasih-Mu Bapa. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu buat kami semua. Betapa besar, terima kasih Yesus, kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Betapa
Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini terima kasih sekali pada Bapak Gembala dan juga para majelis yang masih mempercayakan saya untuk bertugas, untuk sharing firman Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama bersyukur. Wah, tampilan gereja kita semakin megah ya. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Dan kita berdoa bersama-sama untuk para donatur yang sudah mempersembahkan ini, kiranya Tuhan semakin limpahkan berkatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan, wah ini ada berita cukup, tapi beritanya biasa aja ya. Karena apa? Selama ini orang meninggal, pasti kan kita tanya ya, kalau saat-saat ini ya, orang itu meninggal, kenapa ya? Covid kah? Nah, kita tanya gitu ya, apa Covid? Wah. Ini juga orang yang saya tampilkan di sini seorang miliarder. Namanya tuh Antonio Vieira Monteiro. Mungkin Bapak Ibu kalau terbiasa di dunia maya, pasti mungkin pernah kena linknya ini ya. Yang ingin saya tampilkan di sini, ini adalah orang kaya raya. Presidir sebuah bank di Portugal. Bayangin, kalau presidir gajinya seberapa ya? Sudah enggak lipat-lipat, hartanya luar biasa pokoknya. Tapi dia itu dikabarkan meninggal karena COVID. Orang kaya raya mati karena COVID. Yang jadi tenar di dunia, yang viral berita ini bukan kematian si miliarder ini, bukan. Tapi justru tulisan anaknya. Seorang putrinya itu menulis di media massa, ngomong seperti ini. Nah, mungkin nggak bisa kebaca semua ya. Saya bacakan ya. Kami keluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas, seperti tercekik, karena mencari sesuatu yang gratis, tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Ini yang menarik Bapak Ibu ya. Si sebagian orang mengatakan, wah itu kan tulisan anaknya yang gundah gulana, yang kalut karena papahnya meninggal, sehingga dia membuatkan tulisan seperti itu. Tapi kalau kita cermati lebih dalam lagi, ada kata yang menarik di sini. Mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara. Hartanya tuh nggak bisa beli untuk yang namanya udara. Jadi orang kaya raya itu akhirnya mati demikian dan tidak bisa bernafas karena COVID ini ya. Memang kalau kita pelajari COVID ini benar-benar sangat kejam ya. Dia itu bisa menciptakan suatu lendir di dalam tubuh kita dan menjadi padat sehingga di paru-paru kita itu full, penuh. Enggak bisa yang namanya bernafas. Sampai secanggih apapun alat yang dimasukkan di oksigen yang kita alat bantu untuk di hidung itu enggak bisa masuk ke dalam paru-paru. Sehingga kalau sudah parah sekali, orang kena COVID itu pasti akan mati, nggak bisa bernafas, tercekik. Di sini ternyata harta kekayaan itu tidak bisa menolong si miliarder ini ya. Arti berkelimpangan harta ini ternyata tidak bisa menolong orang ini yang orang kaya ini untuk tetap hidup. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita masih diberi kesempatan hidup adalah suatu anugerah yang besar. Amin. Saya ingin mengutip pepatah dari China. Ngomong seperti ini. 1 inci waktumu itu sama dengan 1 inci emas. Nah. Tetapi, jadi waktu bisa kita gunakan untuk membeli emas ya. Waktu yang kita punya bisa kita gunakan, kita bisa menggali harta karun untuk mencari emas. Tetapi emas
tidak bisa membeli waktu kita. Jadi pelajaran pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, berapa hargamu? Seperti yang saya share di grup gereja kemarin. Berapa hargamu? Apakah kita benar-benar menggunakan waktu kita untuk hidup benar di mata Tuhan? Mari kita akan lihat di tema yang diberikan oleh Pak Pendeta. Beberapa bulan yang lalu saya terima para pengkhotbah harus berpadan pada tema gereja kita. Ini tema tertulis di depan gereja ini, dan kebetulan saya sering duduk di depan. Ketika Pak Rudi share di grup pewarta khotbah, mengatakan tema tahun 2021 adalah manusia Allah. Saya berpikir-pikir, wih, Pak Rudi informasi apa ya? Kok sampai-sampainya dia mengatakan manusia Allah? Sebelumnya kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ayat ini yang sudah bolak-balik dikutip oleh Pak Rudi. Kita undang berdiri bersama-sama, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 11. Pada hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Silakan duduk. Kalau kita bicara visi gereja, visi seorang hamba Tuhan, saya nggak mau main-main. Pasti beliau sudah berdoa dan mungkin dikasih wangsit sama Tuhan. Dan ini tujuan untuk disampaikan ke jemaat di tempat ini, di mana kita bergabung. Ketika kata-kata manusia Allah, saya pertama-tamanya nggak begitu sependapat. Wah gila banget, manusia Allah, seperti apa tuh, the man of God. Tapi saya benar-benar cari di Alkitab. Saya benar-benar cari tafsiran-tafsiran di Alkitab mengatakan apa itu the man of God. Apakah Pak Rudi ingin jemaat di sini atau Tuhan menyampaikan pesan di kita supaya kita menjadi seperti Allah? Kalau kita di Google Translate, the man of God, itu kata-kata gimana? Manusia dewa. Wih, iya. Manusia setengah dewakah kita akan dijadikan manusia setengah dewa? Atau akan jadi manusia yang sakti-sakti? Nanti orang banyak berbondong-bondong ke rumah kita minta air putih. Tolong doain dong air putihnya supaya saya sembuh. Pernah praktek-praktek seperti itu? Kalau dulu waktu saya kecil, ketika di perkampungan di kota Purwokerto, ya, ketika orang anak kecil anget, itu dimintakan air putih ke mbah itu. Nanti air putih disebul, dan air putihnya diminum supaya cepat sembuh. Apakah kita akan diharapkan jadi orang Kristen yang sakti? Ini pertanyaan yang cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita pelajari di ayat-ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Yang pertama, gelar kehormatan. Slide yang kedua. Gelar kehormatan ini ternyata the man of God ini benar-benar dituliskan itu untuk tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Bukan orang yang biasa-biasa saja. The man of God yang tertulis tadi, 1 Timotius 6 ayat 11, ditulis juga di Alkitab untuk siapa? Musa, Elia, Elisa, Daud. Ini sebagian dari ayat-ayat yang kita berhasil kumpulkan. Di situ kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan abdi Allah. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau saya telah pelajari semua, ditulis itu the man of God. Manusia Allah, abdi Allah.
Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tuhan menginginkan kita juga seperti para tokoh-tokoh Alkitab itu. Tuhan ingin seperti kualitas jemaat di kota Cilacap ini, GBT Kristus Anugerah ini, bukan sebatas orang Kristen saja. Bukan hanya KTP, ya orang Kristen. Bukan. Mari kita meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan tok. Untuk menganalisa ini saya ingin mengilustrasi. Kalau Bapak Ibu punya handphone yang paling mahal saat ini apa ya? Apple atau Samsung ya sekarang ya. Coba kita lihat. Saya dari tahun 2000 berapa pernah suka sekali belajar handphone yang baru. Bahkan istri saya marah-marah, tabloid tentang handphone itu bisa bertumpuk-tumpuk. Saya mempelajari, saya kepengen beli gadget yang paling bagus. Saya mempelajari itu, handphone apa ya yang paling bagus ini. Wah, beli yang model ini. Harganya 10 juta. Keluar buatan China. Harganya 1 juta. Saya pelajari detail spek-speknya. Wah, RAM-nya berapa? Ininya berapa, kecepatan berapa? Sama persis. Harganya berbanding terbalik jauh sekali. Ada yang 10 juta, satunya 1 juta. Tapi merek China. Oke, saya coba-coba belilah. Eman-eman 10 juta ya, beli handphone. Bisa buat makan sebulan 10 juta tuh. Wah, lah. Beli handphone yang murahan. Kita coba beli. Dalam hitungan berapa masa, handphone itu hang lah, overlap lah, baterainya rusak apa. Ternyata kualitasnya sungguh tidak baik. Oke, saya berapa waktu yang lalu kumpulin duit, dapat bonus dari kantor. Saya tabung, beli yang mahal. Kalian deh, pingin coba yang mahal. Kepingin coba kalau di aplikasi Facebook saya, send from my BlackBerry. Wah, kalau angkatan sesuai dengan angkatan saya pasti pasti mengalami ya kalau di Facebook ya atau di emailnya, send from my BlackBerry. Luar biasa orang ini punya BlackBerry. Wah, dia akan pamer bahwasanya saya punya BlackBerry. Wah, zaman dulu kalau punya BlackBerry yang keypadnya banyak itu yang ada ABC di sini. Wah, ini orang-orang punya duit banyak, saya pengen coba-coba seperti itu. Wah, tapi ternyata saya beli yang menengah, nggak begitu mahal. Rusak lagi juga. Waduh, celaka, udah cukup mahal. Berarti saya harus benar-benar beli yang paling mahal itu deh. Yang gambarnya buah digigit itu. Saya nggak mau menyebut merek ya, direkam soalnya. Saya beli yang mahal itu beneran. Beli, dan lihat apa? Ternyata memang benar-benar berkualitas. Handphone itu jatuh, ting, itu enggak sampai piak. Enggak hang, enggak apa. Benar kualitas. Nomor 1 dan harganya mahal dan itu memang berkualitas diakui. Sampai sekarang pun orang akan memburu handphone mahal itu karena memang berkualitas. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Jadilah orang Kristen yang berbobot. Orang Kristen yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang KTP tok. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan tok. Ya udah saya dari anaknya orang Kristen, saya juga gereja lah, saya ibadah lah. Ayo mulai sekarang bangkit. Ya. Pelajari apa iman kita itu benar-benar. Kenali Alkitab kita dan kenali Allah kita yang hidup itu. Mendengar segala doa kita. Kualitas orang Kristen yang benar. Jadi kita jadi orang tuh bukan jadinya dicap, orang Kristen jebule gitu. Ya. Jebule orang Kristen malah utang-utang terus nggak pernah bayar. Celaka ya. Kalau memang kita terpaksa harus berhutang, kualitasnya kita memang ekonominya kolaps. Dan kita harus berhutang pada rekanan kita atau berhutang kepada saudara kita. Ya benar-benar dibayar. Ketika kita diberkati, bisa dibalik, bayar 100%, bayar nih.
Kalau dikasih bunga, kasih bunganya. Jangan dicap, wih orang Kristen kok kayak gitu. Kalau kita ikut alumni itu ya, ikut pertemuan alumni, nah, sebaiknya mungkin kalau saran saya, jangan bawa mobil mahalmu. Ya. Akhirnya jadi apa? Lama-lama jadi media tukang hutang ya. Waduh, kumpulan alumni SMA ini ya. Tiba-tiba, wah teman-teman banyak di grup itu. Belum. Terus japri, apa kabar Pak? Buntutnya apa? Utang. Jadi kadang-kala jangan sampai kita dicap, wih orang Kristen loh ya, malah jadi tukang utang. Buktikan Allah kita itu Allah yang berkuasa dan sanggup menolong kita. Tapi ada bagian yang kita lakukan, ayo kerja yang baik-baik. Kerja yang benar-benar. Jangan bermalas-malasan, orang-orang muda yang di atas itu ya. Siapkan waktumu sekarang untuk belajar benar-benar loh. Jangan gunakan waktu untuk buang-buang main TikTokan, ya. Main apalagi itu yang lagi terkenal sekarang. Waktumu habis percuma. Gunakan waktu-waktumu justru kalau memang TikTokan, silakan TikTokan. Tapi disuruh menghasilkan uang, boleh, ayo. Jangan hanya TikTokan untuk pamer-pameran, ya aku lagi makan ini, lagi makan Pizza Hut gitu. Buat apa pamer gitu ya? Kalau kita mau benar pamer-pamer gitu silakan, tapi itu akan jadi pengikut banyak dan kita dapat uang, oke lah, gak apa-apa lah kalau dapat uang ya. Tapi kalau justru kita buang-buang pulsa, waktumu terbuang percuma, gak pernah belajar. Jadi orang kita juga gitu, banyaklah belajar, ya. Jangan asal percaya tok, belajar pelajari Alkitab ini. Apakah Allah itu benar-benar menolong hidup saudara? Apakah Alkitab itu nyata, Allah itu nyata dalam hidup kita? Itu yang perlu kita kejar. Jadi jangan hanya katanya Pak Rudi, jangan katanya pendeta-pendeta yang berbicara, jangan. Kita harus punya pengalaman pribadi bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa, sanggup menolong hidup kita. Amin. Yang kedua, slide yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ternyata di sini didahului dengan perintah negatif atau kata jangan. Jauhilah, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ketika saya baca ini, waduh, berarti ada ayat-ayat yang di atasnya nih. Jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Yuk kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10. Ayat 2b kalau di Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan kita cermati bersama-sama. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Paulus mengatakan lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, di
Di sini kalau saya simpulkan, Paulus memerintahkan kepada Timotius supaya dia menjauhkan apa? Pertentangan atau konflik yang tak berujung. Nah, konflik yang tak berujung. Dan di ayat terakhir tentang cinta uang. Itu harus kita jauhi sebagai manusia Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka lihat TV, ya, pasti ada liputan-liputan selebriti ya. Saya paling benci kalau lihat-lihat TV yang selebriti itu. Misalnya apa tuh, ada artis suami istri sama anaknya di syuting, lagi makan, ya, lagi berlibur. Kalau anak-anak lagi lihat, tolong ganti channelnya, diganti. Itu loh, film-film apa atau yang National Geographic yang bisa ada pengetahuannya. Jangan lihat selebriti gitu. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak saya kan jengkel ya. Iri bilang bos, wah, pikirnya saya iri kepada selebritis orang yang kaya itu. Saya bilang kan, kalau saya bilang, anak, kalau kamu nonton ini ratingnya semakin bagus, dia jadi semakin kaya. Ngapain kita membuat semakin kaya orang? Anak-anak bilang iri, bilang bos, gitu sama saya. Wah, dikira saya iri sama artis itu ya. Sebenarnya saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat di berita-berita selebritis itu ya, ceritanya apa? Ya, ada cerita tentang apa? Perceraian, ya. Ada perselingkuhan, ya. Ada sekarang lagi marak pelakor, ya. Waduh, ada seorang penyanyi pakai baju busana agamanya dia itu ya, dia sampai terbuai dengan alunan-alunan, semua orang banyak pengikutnya. Selingkuh sama pemain keyboardnya. Dan itu dihujat habis-habisan di dunia, di dunia mayanya, di akun-akun Instagramnya dihujat dan lain-lain. Ilustrasi-ilustrasi seperti ini sebenarnya kita akan lihat bahwasanya jangan sampai kita tuh tiru-tiru atau kita jadi kebiasaan jadi orang Kristen seperti itu. Ya, akar dari segala kejahatan sebenarnya hasilnya apa tuh? Uang itu tuh. Coba kalau kita analisa lagi. Kenapa kok orang itu bisa jadi rumah tangganya berantakan? Alasannya apa? Buntut-buntutnya pasti uang. Saya pernah ada kasus perceraian. Ini orang Kristen Bapak Ibu. Istrinya tuh ngomong sama saya, Pak, aku udah enggak sabar sama suami saya. Kenapa? Ini suami istri bekerja Bapak Ibu. Ya, ini yang ibunya itu bukan ibu rumah tangga, dia bekerja juga. Suaminya juga salesman, sebuah perusahaan salesman. Nah, kebetulan si istrinya ini dapat berkat lebih besar, gajinya lebih besar dari si suaminya. Jadi biaya hidup yang ditanggung oleh keluarga itu hampir 80% adalah biaya dari istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Sang suami dikenal seolah-olah seperti pelit, tidak menafkahi si istri ini. Dia bilang lagi, saya tanya lagi loh, terus gimana? Kok bisa kamu sekarang kok jadi marah-marah terus pada suamimu, kenapa? Coba bayangin Pak Ferry, biaya hidup saya yang tanggung, biaya makan saya yang tanggung, biaya anak sekolah saya yang tanggung, dia hanya bayar listrik dan ledeng, waduh. Itu bandingan harganya memang gajinya lebih besar si istrinya daripada suaminya. Loh, saya ngadem-ngademi, kamu pikir dulu kamu menikah karena cinta toh? Iya, apa kamu menikah gak cinta waktu itu? Ketika kamu di altar diberkati, ayo ngomong apa? Akan mencintaimu dalam susah, senang, sakit, melarat, dan kaya. Ya toh? Oke. Tapi aku gak kuat Pak. Kenapa? Kondisinya, coba bayangin, saya beli baju pun gak pernah dibeliin. Saya menganalisa lagi Bapak Ibu, kenapa kok zaman dulu, zaman Siti Nurbaya, ya,
zaman angkatnya kakek kita ya, zaman Siti Nurbaya itu kan dijodoh-jodohin toh. Dijodoh-jodohkan loh. Orang zaman dulu sering dijodohin. Misalnya orang saudagar ini ketemu saudagar ini, oh anaknya ketemu. Ayo kita besanan. Nah, dikawinkan gitu. Tapi frekuensi perceraiannya kecil ya. Tapi sekarang coba, orang yang suka sama suka katanya, wah sangat cinta. Tapi ternyata gampang cerai. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, orang Kristen loh yuk. Mari kita cermati hidup kita. Jangan sampai kita itu jadi omongan-omongan yang enggak benar. Konflik yang tak berujung, berpotensi kita bisa menemukan. Di dalam dunia rumah tangga pun bisa menemukan ya benar ya. Ada sambal kurang sambal kurang cabai pun menjadi masalah. Ya. Istri di rumah capek-capek pulang kerja di rumah masih berantakan. Bisa jadi masalah toh. Kepengin banting-banting bisa juga. Ini pengalaman pribadi ya. Bisa juga tuh. Waduh, udah capek-capek kerja, belum berantakan semua. Kenapa masih berantakan? Oh ini. Oke, masih ada konflik yang tak berujung. Ya udahlah, harus kita tekan kesabaran. Itu aplikasi yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang Kristen jangan sampai kita itu jadi sumber masalah. Tapi mari kita sama-sama selesaikan masalah. Karena hubungan suami istri ya, itu kepala dan kepala itu berbeda sama sekali ya. Kepalanya satu ngomong ke sana utara, istrinya bisa ke selatan. Bagaimana bisa ketemu? Oke, kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Padahal satu rumah ini. Nggak bisa ketemu. Ayo kita bicarakan baik-baik. Duduk, ajak makan. Yuk. Ayo ajak makan. Ngobrol. Ini loh aku rasa seneng gigi. Oh ini harus ini. Ayo kita sama persepsi. Konflik tak berujung kita akan sampaikan, oke, kita mengambil kesimpulan solusi ini. Jauhi semuanya itu. Perintah Paulus kepada Timotius. Sebagai hamba Allah, abdi Allah, kita harus menghindari konflik-konflik yang tak berujung itu. Kalau memang harus terjadi di hidup kita, mari kita cari solusi. Yang terakhir apa itu? Ini yang penting cinta uang. Hati-hati ya di sini ya. Cinta uang. Ini yang jadi saya ceritakan rumah tangga tadi itu karena ujung-ujungnya cinta uang. Si istri menuntut dikayani oleh si suami. Padahal suaminya minus poin, tidak bisa mencukupi semua biaya itu. Oke, kalau memang istrinya diberkati ya puji Tuhan toh. Ayo kita gabung, dikumpulin, jadilah rumah tangga yang hebat. Lanjut. Do it. Kejarlah. Apa ini kejar? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Wow. Kalau Bapak Ibu biasa kerja dengan target, pasti menjadi makanan sehari-hari ya. Kejar. Saya kerja sekarang di posisi menjadi banyak target, kadang kalau pagi hari itu menjadi suatu pagi yang kelabu. Kenapa? WA, grup ini, pencapaian unitmu masih 0%. Klik, belum tercapai 0%. Pengen banting itu HP ya. Kejar. Ini kalau saya teliti, ternyata kata kerja imperatif aktif. Berarti perintah yang berkelanjutan. Seperti seorang bos menargetkan kepada kita. Ayo kejar itu, target ini dikerjakan setiap hari, setiap waktu harus kita kejarkan. Sama, kejarlah, lakukan, tentang apa? Mari kita lihat, ada kata keadilan. Justice, bukan ternyata Bapak Ibu. Kalau saya dibaca di King James Version-nya, dia tidak ngomong tentang keadilan, bukan justice. Tapi berlakulah dengan benar. Berlakulah seperti orang yang benar. Jadi hidup kita itu harus
seimbang. Nih, kenapa kok dikatakan dalam bahasa Indonesia keadilan? Itu bukan seperti perkara pengadilan, bukan. Tapi kita harus seimbang hidup kita. Kalau kamu jadi orang Kristen, rajin ke gereja, ya, hidupmu juga dilihat. Apakah perilaku sehari-hari kita mencerminkan sebagai pengikut Kristus? Atau sebaliknya, kita malah jadi orang-orang yang suka menghujat kepada Tuhan. Keadilan. Yang kedua apa? Ibadah. Iman yang benar. Perilaku ibadah yang sejati. Jadi kalau kata ibadah di sini, dalam bahasa asli yang kita pelajari lainnya, ternyata pelihara imanmu. Jangan sampai iman kita itu salah. Tapi kita benar-benar mencerminkan iman yang benar, menjadi pengikut Kristus yang benar, jadi orang Kristen yang benar, bukan hanya ikut-ikutan. Pada suatu hari saya dapat suatu sharing dari istri saya. Istri saya itu ya sekarang masih suka ikut pelajaran teologi di sekolah Soteria Purwokerto. Dosennya tuh ngomong gini, apa yang membedakan tentang orang Kristen, apa ciri-ciri orang Kristen yang benar, kasarannya gitu ya. Saya ingin mengambil kesimpulan, apa identifikasi ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Seperti apa itu? Yang pertama, apakah dia rajin ke gereja? Apakah dia rajin pelayanan? Mungkin dia penerima tamu kayak, atau ikut paduan suara kayak, atau pemain musik kayak. Apakah itu mencerminkan seorang Kristen yang sejati? Atau kita sebagai orang yang sosial, suka memberi. Dan kita menjadi orang-orang yang benar, hebat, itu orang Kristen. Apakah seperti itu? Apakah tingkat kerohanian itu sama dengan aktivitas rohani kita? Ini pertanyaan yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, kelembutan. Apakah aktivitas rohani yang kita lakukan itu sama dengan kerohanian kita? Nilai rohani kita sama persis? Ini menjadi tanda tanya besar. Kalau saya analisa lebih detail, itu belum mencerminkan yang namanya kerohanian kita. Apakah itu bagus? Wah, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat orang-orang pelayanan, wah, saya acung jempol. Mereka latihan sampai malam, hujan-hujan. Hebat, saya akui jempol itu harus. Kita harus punya orang-orang yang terjun dalam pelayanan. Karena kalau enggak ada seperti itu, gereja itu enggak bisa jalan. Tapi saya ingin mengkritisi di sini Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlena dengan aktivitas rohani kita. Tapi kita enggak lihat manusia batin kita. Apakah kita itu benar-benar di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya, yang diperhitungkan kebenarannya oleh Tuhan. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Pagi hari kita harus rajin-rajin ke gereja. Kita harus pelayanan. Kita harus persembahan. Tapi itu menjadi sia-sia. Itu jangan sampai Bapak Ibu. Mari kita menganalisa hidup kita. Apakah kita itu sudah berkualitas, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Di sini saya terbiasa kalau kerja itu kan ada statement ngomong, ayo peduli kualitas. Jadi maaf kata, kalau saya itu mengkritisi suatu perkumpulan atau biasa di guru-guru sekolah minggu itu kadang-kadang ya, saya kadang-kadang mengkritisi ini kurang. Karena saya benar-benar peduli kualitas. Jadi maaf ya guru-guru ya, kalau saya banyak cerewet ya, karena sudah terbiasa kalau di bekerja itu harus benar-benar seperti ini, harusnya seperti ini nih. Tapi saya beri solusi, ini loh yang benar, seperti ini. Nah, sebenarnya diterapkan dalam hidup kita, mari kita coba kejarlah hidup kita itu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan bicarakan kepada kita, lakukan. Yang terakhir, kesetiaan, kesabaran, kelembutan. Wow.
perilaku yang baik. Timotius ini diajarkan oleh Paulus sebenarnya kan seorang leader, seorang pemimpin gereja. Sehingga dia harus punya yang namanya kesabaran. Ya, orang Kristen untuk mengatasi konflik tak berujung harus punya kesabaran. Ya. Menghadapi istri kita, menghadapi suami kita, ya, menghadapi anak-anak kita. Terus terang saya punya pergumulan yang belum selesai. Apa? Anak saya itu kebiasaan ngomong kotor. Saya ngomong sama istri, "Mah, apa aku ngomongnya kotor sih? Enggak pernah kan? Coba cek. Apakah aku pernah ngomong ASU? Enggak pernah kan?" Saya sampai meneliti diri sendiri loh. Saya stres loh. Perasaan saya enggak pernah ngomong kotor loh. Tapi anak saya ngomong itu kok dengan ceplos-ceplos enak banget. Wah, celaka Pak. Saya lempar sandal kadang pengennya gitu anak ini. Yuh, ternyata pengaruhnya apa? Kita analisa bareng-bareng. Oh iya, dulu pernah punya teman-teman, punya gaul di rumah, anaknya kurang ajar sama maminya. Dan anaknya bisa ngomong kotor sama suaminya, sama maminya itu. Wow, ternyata pergaulan membuat rusaknya pendidikan anak-anak saya. Jadi saya setengah mati sekarang mengajar anak-anak ini. Kalau digebukin, kasihan ya. Tapi kalau nggak digebukin, ngomongnya nggak pernah terkendali, celaka. Ini pasti pergumulan hidup saya. Kesabaran, kelembutan. Mari kita bersama-sama belajar. Di akhir cerita dari sharing firman Tuhan, saya akan simpulkan bahwasanya mari the man of God. Ini suatu capaan kepada umat percaya. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita dikatakan the man of God, abdi Allah. Mari kita meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan cukup jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mari kita bangkit. Kita jadi orang Kristen yang benar. Pelajari itu Alkitab. Lakukan sehari-hari. Ya, kualitas orang percaya menjadi abdi Allah yang sejati. Ibadah kita, ibadah yang sejati adalah tubuh kita, persembahan kita melalui hidup sehari-hari kita. Mari kita terapkan dalam hidup sehari-hari bahwasanya kita tuh harus menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan waktu yang sudah diberikan kepada kami semua. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup pada kami. Mari Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu, kami mohonkan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami hidup benar di mata Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang meningkatkan kualitas hidup kami. Jadi orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan dan menjadikan pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Jadi orang-orang yang dapat diandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati, Engkau melindungi kami semua dan memberikan ketahanan kepada kami, imun yang kuat untuk kami dapat terhindar dari pandemi COVID ini ya Bapak. Kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini kalau saudara kami, saudara Rufus, anak dari Pak Pendeta Rudi yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit demam berdarah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami usir segala sakit penyakitnya
dan memohonkan berkat-Mu supaya Rufus boleh semakin dikuatkan, imunnya semakin sehat, supaya anak ini boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami berpisah dengan satu sama lainnya, kami menuju ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami di setiap perjalanan kami. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara Bapak Ibu semua dalam usaha, pekerjaan, sekolah, dan membuat apa saja yang diperbuat saudara berhasil sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.